أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم افتح لنا بفتوح العالمين Ya Allah, bukakanlah untuk kami segala hal yang telah Kau buka bagi hamba-hamba-Mu yang arifin, yang penuh dengan kearifan, yang mendalam dalam ma'rifah. Mereka seperti para nabi-Mu, para rasul, para ulama, para awliya. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat sekalian, hamba-hamba Allah yang mulia, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang kami cintai, khususnya Pak Mir untuk pengurus masjid, para ustaz dan ustazah yang kami muliakan. Ini perkenalan, nama saya Wahyudin, dan kita langsung masuk pada materi. Problem yang paling mendasar dihadapi oleh manusia modern saat ini, karena pasca Renaissance di Eropa, manusia digiring ke arah paham anthropocentrism. Anthropo itu manusia, center itu pusat. Jadi seakan-akan pusat kehidupan itu manusia, dirinya sendiri. Sudah begitu, dirinya itu pun yang dianggap sebagai diri itu cuma tubuh, badan saja. Jadi dia menganggap dirinya semata-mata cuma fisik, corporeal body, cuma tubuh. Mereka terjebak dalam paham materialisme, menganggap dirinya cuma materi, benda. Kalau diri cuma tubuh, badan, lalu bagaimana hidup? Hidup adalah sebatas kehadiran tubuh di muka bumi. Ketika badan ini masih hidup di muka bumi, itulah hidup. Sebab kalau badan ini mati, dikubur di bumi, badan akan busuk, hancur, musnah. Bumi yang bulat, bahasa Latinnya adalah seculum. Maka orang yang menganggap hidup cuma di bumi, tidak ada kehidupan lain kecuali di bumi, bumi itu seculum, mereka disebut sekuler. Sudah materialistik, menganggap dirinya cuma materi, badan, tubuh, dia pun sekuler. Lalu apa yang diinginkan dari hidup ini? Tentu saja kebahagiaan. Kebahagiaan bagaimana? Karena diriku adalah badan, disebut bahagia kalau membawa enak bagi badan, membawa nyaman bagi badan. Maka hidupnya adalah hidup yang semata-mata mengejar kenikmatan badannya. Enak, nyaman, nikmat, dalam bahasa Latinnya adalah hedonik. Maka orang yang hidupnya mengejar kenikmatan badan, kenyamanan badannya, mengejar hedonik, itu disebut orang yang hedonis. Sudah materialistik, menganggap diri cuma tubuh, badan, dianggapnya hidup cuma sebatas bumi, sekulum, dia jadi sekuler. Bagi mereka tidak ada akhirat. Lalu hidup pun hanya mengejar kenikmatan badannya, mengejar hedonik, menjadi hedonis. Ini ciri manusia modern. Yang tahu proyektor, kenapa dia ada peredupan lampu? Atau lampu yang kita proyektor mematikan?
sekalian, kalau ada tombol escape di SD dikeluarkan aja atau exit. Enter. Ya. Baik. Islam tidak mengajarkan demikian. Kita akan membahas tentang ruh dan bashar. Islam tidak mengajarkan demikian. Adalah keliru dalam pandangan Islam menganggap diri manusia semata-mata tubuh badan. Kalau kita menganggap diri manusia cuma tubuh badan, dan kita menargetkan sejak kapan diri manusia, sejak lahir, yang lahir adalah badan. Terus kalau badannya mati lalu musnah, itu keliru. Kalau kita menganggap manusia cuma badan, lalu apa bedanya manusia dengan binatang? Apa bedanya yang kiri dengan yang kanan? Sama-sama punya badan, sama-sama punya mata dan telinga, sama-sama punya hidung, kelakuan juga mirip, ya. Congor juga sama. Maka jangan menganggap diri manusia itu cuma tubuh badan. Bukan. Kalau kita menganggap diri manusia cuma badan, lalu apa bedanya manusia dengan binatang? Saya suka pesan kepada bapak-bapak yang punya bulu dada lebat, bulu lengan lebat, jangan merasa jantan dulu dengan bulu-bulu lebat. Sebenarnya bulu-bulu badan lebat bukan tanda kejantanan. Itu tanda proses evolusi yang belum tuntas. Allah mengingatkan di surat Al-Insan surat 76 ayat 1. Hal ata 'alal insan, bukankah telah datang atas insan hinun minad dahr, suatu masa dari waktu dulu, yang pada masa dulu itu insan sudah ada, lam yakun syai'an madhkura, tapi belum menjadi sesuatu yang bisa disebut, belum menjadi sesuatu yang bisa dikenal. Kenapa sudah ada tapi belum bisa dikenal? Dalam kitab Sirrul Asrar, seorang ulama sufi terkenal, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, antara lain menegaskan, ketika Allah mencipta manusia, yang pertama dicipta bukan bashar, bukan tubuh, bukan badan, tapi ruh. Jadi diri manusia yang hakiki adalah diri yang berwujud ruh, diri yang berwujud ruh. Dicipta manusia rohani itu dalam jumlah banyak di alam lahut, dan roh pertama yang dicipta adalah roh Muhammad SAW. Setelah dicipta di alam lahut roh, nanti Allah cipta alam mulki, alam fisik, alam benda. Di situ ada bumi. Setelah dicipta alam mulki, Allah kumpulkan malaikat dan berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di bumi ini ada khalifah, ada wakil-wakil. Siapa yang disiapkan menjadi wakil Allah di muka bumi? Manusia. Itu manusia berwujud roh dalam makhluk. Gak apa-apa, turunkan. Maka manusia rohaniah secara bergilir diturunkan untuk menjadi khalifah, wakil Allah di muka bumi. Manusia rohaniah yang pertama diturunkan ke muka bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan sebelum Adam yang rohaniah diturunkan, Allah perintahkan Jibril turun ke bumi lebih dulu. Dan di bumi Jibril membentuk, mengambil dari tanah, disiapkanlah tubuh atau badan. Lalu Adam ditiupkan masuk ke dalam badan. Badan itu yang disebut dengan bashar. Itu. Langsung sekalian,
Maka bisa kita lihat dalam surat Shad, surat 71, surat 38 ayat 71 dan 72. Inni khaliqun basyaran min tin. Sesungguhnya akulah pencipta basyar dari tanah. Dari tanah di bumi. Allah perintahkan Jibril membentuk basyar. Yang dimaksud dengan basyar ini tubuh biologis kita. Dari bahan-bahan organik yang ada di tanah dibentuklah tubuh. Lalu tubuh itu diberikan hayat, nyawa sehingga hidup. Fa'idha sawaituhu, apabila basyar itu sudah sempurna, sudah berfungsi, sudah hidup, wa nafakhtu fihi, lalu kutiupkan ke dalam basyar itu min ruhi, sebagian dari rohku, salah satu dari roh-roh ciptaanku kutiupkan. Allah sudah cipta manusia yang rohaniah jauh lebih dulu di alam lahir. Dan setelah di bumi disiapkan basyar, maka manusia yang rohaniah itu ditiupkan masuk ke dalam basyar. Ketika basyar kita masih berupa janin di dalam perut ibu, maka diri kita yang sesungguhnya, diri yang berwujud roh, ditiupkan masuk ke dalam basyar. Lalu terlahir sebagai manusia sempurna, manusia rohaniah yang ditempatkan di dalam tubuh, di dalam basyar, terlahir dan tumbuh besar, dewasa, tua, lemah, basyarnya lemah, sakit-sakitan, lalu basyar mati. Dan ketika basyar mati, roh dicabut, dikeluarkan, itu namanya wafat. Lihat surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Allahu yatawaffa, Allah akan mewafatkan. Al-anfus, anfus jamak dari nafs, diri, individu. Allah akan mewafatkan diri-diri manusia, individu-individu manusia. Hina mautiha, di saat kematiannya. Allah akan mewafatkan di saat kematiannya. Allah akan mewafatkan di saat kematiannya. Mati dulu baru wafat. Kalau badan ini kehabisan hayat atau nyawa, kehabisan energi, kehabisan tenaga, maka basyar mati. Loh, itu mati. Habis hayatnya, habis tenaganya, nyawanya. Dan kalau basyar mati, maka Allah cabut roh, itu namanya wafat. Beda mati dengan wafat. Di Indonesia dianggap sama. Mati, wafat, gugur, tewas, meninggal dunia, mangkat, pulang rahmatullah, sampai yang kasar, mampus, modal, itu dianggap sama. Tidak. Mati itu peristiwa basyariah. Kehabisan tenaga, kehabisan hayat, nyawa, blok, itu mati. Begitu mati, roh dicabut, itu wafat. Dan begitu dicabut wafat, belum dibawa pergi jauh. Maka kata Nabi dalam sebuah hadis, itu diri manusia yang roh menyaksikan siapa yang memandikan badannya, siapa yang mengkafaninya, siapa yang menyolatkannya, siapa yang menggotongnya, memasukkan badannya ke dalam lubang kubur. Sudah ditimbun, didoakan segala macam, pengunjung pulang, maka itu ruh didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Saya baru terima video kemarin, kejadian baru Jumat kemarin di Jurangmangu di Jakarta Selatan. Seorang ustaz khutbah Jumat, lagi khutbah, habis tenaganya, mati, blok, jatuh mimbar, terus blok, jatuh, badan tergeletak, mati. Beberapa orang menolong, sudah mati, biasa masuk ruangan, dibawa keluar, satu orang melanjutkan khutbah, yang lain tetap tenang, sholat Jumat tetap diselesaikan. Jadi begitu basyar tua, waktunya habis. Idza jaa ajaluh, kalau sudah datang ajalnya, gak bisa dipercepat, gak bisa diundurkan.
pada pensiun. Maka jangan heran banyak teman-teman kita gak lama setelah pensiun mati. Dan pegawai-pegawai yang menjelang akan pensiun, menjelang pensiun untuk mereka disiapkan program MPP, mati pelan-pelan. Dan yang mati itu basyar, yang mati itu basyar. Roh tidak mati, roh wafat, dicabut keluar. Basyar yang mati dikubur, masuk ke dalam tanah. Dia membusuk, dia terurai, musnah menyatu tanah. Semua yang dari tanah kembali ke tanah. Tapi roh dibawa menghadap Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Yauma akan ada suatu hari nanti yaqumur ruh, berdirilah itu ruh di hadapan Allah. Wal malaikah, begitu juga malaikat di kanan dan di kiri. Shaffa, membentuk shaf. Si manusia rohaniah menghadapi pertanggung jawab. Makhluk rohaniah yang ketika di bumi sibuk ngapain? Sibuk chatting, ya Allah. Rupanya sibuk chatting. Kamu ngapain di muka bumi? Siap ya Allah. 30 tahun jadi PNS. Rupanya dia PNS. Terus Allah tanya, waktu jadi PNS suka bikin SPJ fiktif nggak? Kaget itu. Rupanya urusan SPJ fiktif nggak selesai di inspektorat, bakal terbawa sampai ke akhirat. Yauma, dan ketika nanti manusia rohani itu berhadapan dengan Allah, la yanfa'u malun wala banun, tidak ada manfaat harta maupun keturunan, illa man Allah biqalbin salim, kecuali itu manusia rohani yang datang menghadap Allah membawa qalbun salim, qalbu yang selamat. Qalbu itu pusatnya roh, intinya roh. Ada yang menghadap Allah qalbunya kotor, berisi dendam, benci, marah, dosa. Ada yang menghadap Allah dengan qalbu yang berisi ada iman, keyakinan yang kokoh, ada sabar, ada cinta kasih. Jadi sekalian, diri manusia yang hakiki itu bukan tubuh, bukan badan, roh. Wa nafsin wa ma sawwaha, wawnya waw qasam. Wa nafsin, demi nafs, demi diri. Nafs itu bahasa Arab artinya diri. Maka teman-teman kita yang orang Arab suka ngomong ini, yuk kita makan bareng di restoran, tapi bayar nafsi-nafsi. Apa arti nafsi-nafsi? Dewek-dewek. Jadi nafsi itu jadi individu. Ya. Wa nafsin, demi nafs, demi diri. Diri yang mana? Diri manusia yang hakiki, yang paling awal dicipta, diri yang berwujud roh. Diri manusia yang hakiki itu yang berwujud roh. Roh itu bahasa Indonesianya jiwa. Maka kadang-kadang istilah nafs langsung diartikan jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang mutmainnah, wahai nafs, wahai diri, wahai individu, wahai pribadi yang mutmainnah. Pribadi yang mana? Individu yang mana? Pribadi individu yang berwujud roh atau jiwa. Maka nafsul mutmainnah sering diartikan wahai jiwa yang tentram. Sebenarnya makna nafs itu diri. Diri yang mana? Diri yang berwujud roh, jiwa. Ini diri yang hakiki. Wa ma sawwaha, dan segala hal yang menyempurnakannya. Menyempurnakan berarti dia belum sempurna, belum. Secara hakikat sudah ada di alam lahir diri yang berwujud roh, tapi belum sempurna. Kapan sempurna? Ketika Allah siapkan basyar, tubuh biologis, badan. Lalu diri yang roh itu ditiupkan masuk ke dalam basyar. Sempurna, sekarang kita sekarang sedang sempurna. Dan nanti basyarnya mati, maka roh dicabut, dikeluarkan. Basyar dikubur, roh tidak mati, roh tidak musnah, roh tidak hancur. Lanjutkan kehidupan. Ya. Saya tanya, Bapak Ibu mau mati nggak? Masih banyak yang ragu. Ya. Saya tanya, Bapak Ibu
semua, apalagi jamaah subuh di sini. Jadi tapi dia belum sempurna. Nah, makanya bapak-bapak mau nggak punya istri ruhnya saja, nggak ada basarnya, nggak mau karena nggak sempurna. Oke. Itu yang pertama, saya menjelaskan manusia yang hakiki, diri manusia yang hakiki, roh menjadi sempurna dimasukkan ke dalam basar. Basar mati, dikubur busuk, roh mu'afat, dibawa menghadap Allah melanjutkan kehidupan. Sekarang yang kedua, meskipun di sini angkanya 3, ya. Yang kita bahas kolbu. Sebenarnya ini materi khutbah Jumat saya bulan lalu di sini. Apa itu kolbu? Ada kolbu basar, kolbu badan, ada kolbu ruh. Yang kolbu basar kemana? Ini hadisnya sudah populer dalam Sahih Bukhari Muslim. Kita sudah sering dengar. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam badan, di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau gumpalan daging itu baik, seluruh jasad akan baik. Kalau gumpalan daging itu rusak, seluruh jasad akan rusak. Ala wahyal qalbu. Gumpalan daging itu, itulah qalbu. Ini qalbu yang gumpalan daging. Dan orang Indonesia sering menyebutnya hati. Keliru. Hati itu ini hati. Bahasa Inggrisnya liver. Dada sebelah kanan, bagian bawah. Ini di belakang tulang iga yang terakhir. Di dalamnya itu ada hati, liver. Apa tugasnya? Darah dari jantung masuk ke hati, ke liver, disaring, difilter. Kalau ada racun, zat partikel bebas, ditahan. Kalau ada virus, kuman, penyakit, ditahan. Berat kerja hati. Hati, liver, bahasa Arabnya adalah kibdun. Kalau di Mesir, dimu'annaskan menjadi kibdatun. Kibdun atau kibdah. Kalau orang-orang Arab Amiyah, Hadrami menyebutnya kabid. Itu kabid. Saya beli kambing di pasar Tanah Abang untuk akikah anak. Sudah saya bayar, saya sembelih. Yang jual keturunan Arab. Saya bayar, saya sembelih, saya serahkan dia untuk melupas kulitnya, potong-potong daging. Lalu dia bilang, Ustaz, ini kabinnya, ente mau jadiin satu dengan daging, garung. Ini kabinnya, saya sampai bingung. Ini kabinnya, kabin. Di kantor saya kabin kepala bidang. Ustaz, ini kabinnya mau jadiin satu sama daging. Kabin, kaf, ba, dal. Oh, kibdun. Nah, bahasa Arab kan enak. Lihat 3 huruf utamanya aja. Kaf, ba, dal. Ya, kibdun, kibdatun, kabin. Jangan jauh-jauh dari situ. Hati, liver. Jadi kalau bukan hati, di Arab dari dulu sampai sekarang, kalau itu jantung. Kenapa di Indonesia jadi hati? Keliru. Udah gitu kelirunya turun-turun lagi, istiqomah. Rame-rame lagi. Kekeliruan berjamaah dan istiqomah. Saya sering ke Arab, ketemu anak-anak sekolah. Sekolah di mana? Sanawiyah. Tetap biologi. Kamu belajar biologi? Ayo. Web betul biologi. Anak sudah. Mana buku biologi kamu? Coba pinjam saya lihat. Saya buka-buka, ada gambar seperti itu. Dan judul di atasnya At-Tarkib Ad-Dakhili lil Qalb. Susunan bagian dalam daripada qalbu. Inilah qalbu. Kenapa di Indonesia qalbu jadi hati? Qalbu itu jantung. Di seluruh negeri Arab, qalbu itu jantung. Masuk ke Indonesia jadi hati. Gitu. Nah, kalau hati ini dada kanan sebelah bawah, bentuknya seperti itu. Tugasnya berat. Orang yang suka minum minuman keras, masuk alkohol, terbawa darah ke jantung, masuk ke liver, oleh hati, liver, alkohol itu ditahan, ditahan, simpan. Jejelin lagi,
tahan lagi, cedolin lagi, tahan lagi, cedolin lagi, tahan lagi. Akhirnya itu saringan jebol, rusak. Maka dia mati tidak berfungsi. Sebelum mati dia membengkak dulu, membengkak terus mati mengeras. Maka racun tidak lagi tertahan, terbawa mengalir ke seluruh tubuh. Badan lemas tidak berdaya. Dibawa oleh dokter, kita letakkan di bawah dada kanan itu, kita akan tekankan. Kalau kita ke dokter, sekali tekan sini kan? Tekan sini dokter. Bapak, kenapa livernya sudah membengkak dan mengeras? Apa Bapak suka minum minuman keras? Nah, itu ketawa. Kenapa yang di belakang sana dibuat makan-makan itu? Mulai khawatir juga ya dengan kebiasaan masa lalunya. Enggak bercanda ya. Ini kalau sudah rusak livernya, dibelek, potong, buang, mau diapain lagi? Lalu bagaimana hidup tanpa liver? Minta potongan liver sama saudara kandungnya atau pada orang tuanya. Saudaranya punya dipotong, biasanya dipotong di sebelah sini. Jadi kan liver, potong kira-kira sebesar ini, dipasang di dia, dicangkokkan. Itu yang mencangkok hati, cangkok liver. Ya itu. Dan dia bisa hidup puluhan tahun dulu asal rajin minum obat. Lalu saudara kandungnya atau orang tua atau anaknya yang sudah diambil sepotong, songkak bagaimana? Dipotong, ya nggak apa-apa, biarkan aja. Nanti dalam 7 bulan tumbuh normal lagi. Itulah hebatnya Allah. Subhanallah. Tapi jangan mau, karena biayanya ratusan juta untuk operasinya. Itulah hati. Jadi kolbu bukan hati. Kolbu itu jantung. Ada orang kecelakaan, mungkin berkelahi kena tikam, blus tertusuk, sampai kena jantungnya, kolbu robek. Oleh dokter dibelek, dibongkek, dikuatkan di meja operasi, di atasnya ada kamera. Maka dokter-dokter muda dari ruang sebelah bisa nonton di televisi. Oh, itu operasi jantung. Nah, kita juga bisa lihat operasi jantung. Nah, ini tulang iga yang atas. Ini kolbu jantung. Pipa pembuluh darah disambung ke pipa supaya darahnya tidak terbuang. So, kalau darah biru mahal. Digunting sambungan ke liver. Kemudian kolbunya, jantungnya ditarik keluar. Persis montir lagi nyambung karburator. Nah, lama-kelamaan dia tidak berdetak lagi, diperiksa. Mana yang bolong, yang kena tusuk robek? Periksa, cari yang bocor. Kalau ini bekas potongan tadi. Nah, yang robek di sini bolong. Nanti kalau dibentangkan ditarik kelihatan hitam sini ini. Itu ada yang bolong, bocor. Terus kalau udah ketahuan bocor, diapain? Ya dijahit. Kenapa dijahit? Karena dia cubrus, nggak pakai bandalan. Nah, sudah dijahit, masukkan tadi ke dalam rongga dada, sambung-sambungin pipa darah, kasih sentakan strom listrik, blok, aktif lagi gitu. Ini kolbu. Coba angkat tangan kanan semuanya. Letakkan di tengah dada. Orang sebut bulu hati. Geser ke kiri sedikit, kiri dikit. Tekap yang keras, tekan. Terasa. Terasa kan? Ada yang belum terasa? Panggil ambulan. Coba pegang lagi, masih pegang. Kalau belum, merem matanya dia bisa merasakan. Terasa nggak? Yang sudah terasa ikuti saya. Ya Allah, ucapkan ya Allah, terima kasih. Engkau selalu memelihara kolbuku. Engkau selalu mengurus kolbuku. Engkau selalu merawat kolbuku. Bahkan di saat aku lupa kepadamu, aku maksiat membangkang kepadamu, Engkau tetap memelihara kolbuku. Terima kasih ya Allah. Mohon maaf atas segala dosa. Alhamdulillah. Ini kolbu.
Ini kolbunya basar, kolbunya badan. Tapi kan ada ruh. Bagaimana bentuknya ruh? Yang ada yang tahu. Ruh itu gaib, abstrak, intangible. Tetapi pusatnya ruh, intinya ruh juga disebut kolbu. Pusatnya ruh, intinya ruh, kolbu. Dan ketika diri kita yang ruh ditiupkan masuk ke dalam basar masih berupa janin, kolbu itu tidak kosong. Di dalam kolbu ada potensi-potensi rohaniah, sumber-sumber kemampuan rohaniah. Itu ada di kolbu. Kolbu tidak kosong. Di dalam kolbu sudah ada asyur, kesadaran. Maka begitu ditiupkan roh, saat itulah bayi mulai memiliki kesadaran. Ada zaun, saat itulah bayi mulai aktif perasaannya. Maka istri yang sedang hamil dibentak-bentak, dimarahi, sedih dia, sedih si ibu, si bayi merasakan sedih. Dan ibu yang saat hamil sering sedih dan murung, nanti lahir bayi yang tumbuh menjadi dewasa, pemurung dan sedih. Gampang tersinggung. Istri yang hamil bahagia, rajin baca Quran, berselawat, lahir anak yang bahagia, optimis, semangat, hidupnya tinggi. Karena begitu ruh dimasukkan, kolbu itu sudah membawa kesadaran, sudah ada perasaan, sudah ada bibit iman. Dalam hadis Hudzaifah, riwayat Hudzaifah, anna amanah nazalat fi jazil qulubil rijal. Iman itu sudah ada di dalam kolbu setiap orang. Maka begitu ruh ditiupkan masuk, surat Al-A'raf ayat 172, wa asyhadu ala anfusihim, aku syahadatkan mereka. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Itu ruh menjawab, bala syahidna, benar kami bersyahadat engkau adalah Tuhan kami. Kan sudah ada bibit iman. Yaitu terlahirlah dia membawa bibit iman. Beruntung yang dibesarkan dalam keluarga muslim, bibit iman tauhidnya itu dipupuk, dijaga, makin dewasa makin kuat. Tapi agak kurang beruntung lahir di luar muslim. Bibit imannya ada, tetapi pemahaman tentang Tuhan itu dirusak. Diajarkanlah konsep-konsep ketuhanan yang keliru. Tuhan itu jadi tiga lah segala macam. Makin dewasa, makin cerdas, dia berpikir lagi, Allah kasih hidayah, ini yang benar, dia balik lagi ke Islam. Begitu balik ke Islam, syahadat lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena syahadat yang pertama sudah dirusak. Tapi yang muslim dari syahadat pertama masih utuh. Saudara sekalian, kolbu yang rohani ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Innal mu'min, orang beriman itu, idza aznaba, kalau dia berdosa, kanat nuqtatun sauda, akan terbentuk bercak-bercak hitam, kotoran-kotoran hitam, fi qalbihi, di dalam kolbunya. Semakin banyak dosa dibuat, kolbunya menjadi hitam. Kolbu yang mana yang hitam karena dosa? Saya tanya kepada dokter bedah jantung, dok, apakah dokter pernah membelah dada seseorang, mengoperasi kolbunya, jantungnya? Belakangan dokter baru tahu ini pasien yang dioperasi sebenarnya penjahat, perampok, pembunuh, koruptor, banyak dosanya. Oh, sering. Kalau sering mengoperasi kolbu jantung orang jahat, apa warna jantung orang jahat itu? Hitam. Sepanjang saya jadi dokter, saya tidak pernah lihat jantung kolbu warnanya hitam. Merah. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Orang jahat kolbunya hitam. Yang hitam karena jahat itu bukan kolbu yang fisik, jantung, tapi kolbu rohani. Kolbu rohani, kolbunya roh, itu yang dalam bahasa Indonesia disebut hati nurani. Hati nurani. Dalam Quran,
kolbu yang rohani ini sering disebut juga al-albab. Maka muncul istilah ulil albab. Al-albab kalau dibuang alif lam ma'rifahnya menjadi albab. Albab jamak dari lub. Lub artinya inti. Lub jamaknya albab diberi alif lam ma'rifah menjadi al-albab. Atau lub diberi alif lam ma'rifah ditarik menjadi al-lubbu. Al-lubbu jamak menjadi al-albab. Jadi kata dasarnya itu lub. Kalau kita terbang bakang pohon, penampangnya itu kan melingkar. Lingkaran paling luar itu lapisan kulit. Di bawah lapisan kulit getah. Di bawah getah ada serat-serat kayu, kambium. Lalu di tengah batang kayu coklat tua kehitaman. Pas lewat kawan kita orang Arab, nih bagian tengah batang kayu, batang pohon, coklat tua kehitaman. Apa bahasa Arab? Ini apa ini? Ada lub. Lub artinya inti, pusat, sentrum, sentral, kernel. Nah, mobil-mobil zaman dulu tahu itu. Nah, itu kan mobil dinamo kan. Kernel, inti. Jadi intinya roh itu kolbu. Di dalamnya ada iman, di dalamnya ada kejujuran, ada moral, ada cinta kasih, ada semangat hidup. Tapi bisa rusak, maka berganti menjadi kemunafikan, menjadi malas, menjadi fasik, menjadi dusta. Kolbu bahasa Indonesia hati nurani. Orang kita yang malas lalu nyebut jadi hati saja. Salah. Kalau hati, liver, fisik, maka jangan disingkat-singkat. Sebut lengkap hati nurani. Jangan disingkat. Apalagi disingkat jadi hanura, pada kalah mulu. Nah, ini duitnya. Duit apa ini? Yang kemarin itu kegiatan itu. Kalau gitu saya nggak mau terima uang ini. Kenapa? Kegiatan macam itu saya nggak mau terima uang. Ayah kegiatannya buruk, tapi kan duit itu tetap bermanfaat. Dalam terima aja buat beli pakaian anak-anak. Nggak mau. Kenapa nggak mau terima uang ini? Sebenarnya saya mau terima uang itu, tapi di dalam diri saya ada yang menolak uang macam itu. Dalam manah kulo. Kolbu atau hati nurani bahasa Jawanya manah. Itu. Bahasa Sundanya manah. Orang Batak menyebutnya roha. Maka ada perusahaan namanya Rosni Roha. Roha itu pusatnya roh. Orang Dayak menyebutnya Odin Ausok. Orang Bugis menyebutnya apa? Di dalam diri kita, di situ ada iman, ada kejujuran, ada keberanian. Ingin awal marejim. Orang Makassar menyebutnya Ati Macino. Orang Bali menyebutnya angkah. Itu kolbu. Jadi kolbu itu ada dua. Kolbu secara fisik, badan, jantung. Tapi ketika roh ditiupkan masuk, roh menyatu dengan badan, kolbunya roh menyatu dengan kolbunya badan. Kolbunya badan jantung, kolbunya roh, itulah yang disebut dengan hati nurani, yang disebut dengan manah, yang disebut dengan inawa madede. Jadi kolbu bertemu dengan kolbu. Maka Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan kolbu itu seperti gelas dan air yang menjadi isinya. Kolbu secara fisik gelasnya itu yaitu jantung. Tapi ada kolbu di dalamnya, itulah hati nurani. Ya. Terakhir, apa pentingnya, apa urgensinya kita membahas tentang kolbu? Surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkomunikasi dengan manusia. Allah berhubungan dengan manusia. Allah berinteraksi dengan
dan terputus. Bersihkan. Bagaimana cara membersihkan kolbu? Likulli syai'in saqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Wa saqalatul qulubi zikrullah, dan membersih kolbu adalah zikrullah. Jadi kalau begitu zikir tidak cukup sampai di mulut, tidak. Zikir dari mulut harus ditembuskan ke kolbu. Bagaimana menembuskannya? Gunakan zauq perasaan, rasakan. Gunakan syukur, kesadaran. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kalaupun zikirnya sebutan yang lain, subhanallah, 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 subhanallah. Zikir itu dimasukkan. Allah Akbar, 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 Allah Akbar. Gunakan zauq rasa, gunakan syukur, arahkan ke qalbu. Jadi zikir bukan cuma di mulut. Seperti banyak orang takziah 7 harian kematian. Itu bukan zikir, itu ngegerenteng. Zikir itu qalbu. Allah, Allah, sampai menyentak dan menimbulkan getaran. Surat Al-Anfal ayat 2. Wa idza dzikrallah wajilat qulubuhum. Ciri orang beriman pada saat dia dizikirkan berguncanglah qalbunya. Ya. Ada guncangan apa? Ada guncangan ingat kepada Allah. Ingat Allah, ingat. Wajilat qulubuhum, bergetar. Ada getaran mahabbah, cinta. Ada getaran isyuk, kerinduan. Ada getaran takut. Tapi sungguh pun takut, mau lari kemana. Maka dalam takutnya dia tetap berharap kepada Allah. Khauf, roja, jadi satu. Ada khauf dan roja, muncullah tawakkul, pasrah. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah nur, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Fadhkuruni, kata Allah, zikirkan aku, azkurkum, aku akan zikir kepada kalian. Fadhkuruni, ingat aku, azkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Allah nur, Allah cahaya. Kalau Allah sudah zikir, Allah ingat pada hamba, Allah akan memancarkan cahaya kepada qalbu itu hamba. Berikan cahaya maghfirah, cahaya rahmah, karamah, barakah, ma'unah, hidayah, nur, 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 nur. Allahu nur samawati wal ardh. Maka Nabi selalu berdoa. Ini salah satu doa yang dibaca Nabi. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan pada qalbuku ada nur, ada cahaya. Kalau qalbunya dapat cahaya dari Allah, qalbu itu pusatnya ruh, maka ruhnya pun bercahaya. Ketika nanti basarnya mati, ruh dicabut, itu ruh yang bercahaya. Maka ruh itu nanti diperintahkan masuk ke surga. Dijelaskan dalam surat 66 ayat 8. Wa yudkhilukum jannah. Allah memasukkan kalian ke dalam surga. Maka ruh-ruh itu berbondong-bondong masuk ke surga. Nur yas'a baina aydihi wa bi aymanihi. Cahaya mereka memancar ke depan dan ke samping. Itulah ruh-ruh yang bercahaya. Maka dulu kalau menjelang Lebaran, saya suka dapat SMS diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Kata Nabi, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada orang-orang
yang mereka bukan nabi, bukan pula syuhada, tapi justru mereka membuat iri para nabi dan syuhada. Kenapa? Wajah-wajah mereka bercahaya, mereka ditempatkan di hamparan yang penuh cahaya. Siapa mereka ya Rasulullah? Ala inna awliya Allah, itulah mereka para kekasih Allah. Demikian kuliah subuh pagi ini. Jadi yang pertama perlu kita pahami, diri kita bukan tubuh badan basar. Diri kita yang hakiki sebelum badan terbentuk berupa janin, sebelum ibu bapak kita kawin, kita sudah dicipta sebagai makhluk roh di alam lahir. Dan manusia rohani diharikan masuk ke dalam basar. Basar cuma cangkang, wadah, esi. Basar mati, roh dicabut, wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, pusatnya badan, pusatnya basar adalah kolbu, kolbunya badan jantung. Pusatnya roh adalah kolbu, kolbunya roh itulah hati nurani. Ketika roh ditiupkan masuk, roh menyatu dengan badan, kolbunya roh dengan kolbunya badan menyatu. Di situ kolbu jantung, di situ pula kolbu rohani, hati nurani. Yang ketiga, titik sambung antara manusia dan Allah melalui kolbu. Maka Allah dalam sebuah hadis pun dijelaskan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan badan lahiriah. Wa innama yanzuru fi qulubikum. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Tapi yang setiap saat Allah perhatikan adalah kolbu kalian. Bagi Allah yang terpenting adalah kolbu. Saat ini pun Allah menatap kolbu kita. Ada yang terlihat di dalam kolbunya sedang muncul rasa syukur. Alhamdulillah, syukur aku ikut ngaji pagi ini, dapat bahan-bahan tambahan ilmu penting memperkuat iman. Allah lihat kesyukuran. Tapi ada juga yang di dalam kolbunya lagi menggerutu. Ya Allah, ini Ustaz ceramah panjang banget, kapan selesainya? Allah lihat juga yang lagi menggerutu begitu. Ya terserah pilihan masing-masing. Hubungan manusia dengan Allah melalui kolbu, dan pembersih kolbu adalah zikrullah. Karena itu zikir tidak cukup sampai di mulut, tempatkan ke kolbu. La ilaha illallah. Penutup, bagaimana melatihkan, ya, bagaimana melatihkan kolbunya supaya zikir illallah dan dia aktif berzikir lalu bersambung ke Allah. Bagaimana kolbu itu dibersihkan, diaktifkan dengan zikir sehingga wusul bersambung dengan Allah. Itu harus ada gurunya, ada mursyidnya. Nah, disitulah fungsinya thariqah. Thariqah itu ada mursyid-mursyid yang menanamkan bibit zikir, memberikan talqin zikir, pembelajaran zikir, bacaan zikir, dan itu mursyid tidak sembarangan. Mursyid adalah ulama yang wali Allah. Dan mursyid ulama yang wali Allah itu jadi begitu karena dia sudah digembleng, disiapkan oleh gurunya. Gurunya digembleng, dibina oleh gurunya lagi, digembleng oleh gurunya lagi, oleh gurunya sampai nyambung, sanadnya bersambung sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Ini fungsi tarekat. Itu fungsi tarekat. Tapi sayang di masyarakat, banyak orang mengartikan tarekat hanya seperti ilmu hikmah, sakti-saktian supaya gak umpat dibacok, gak umpat ditembak. Apa bedanya tarekat dengan perdukunan? Maka kemudian ulama-ulama itu melakukan penertiban. Tarekat-tarekat yang cuma ngajar-ngajarin sakti-sakti, janji-janji apa segala macam, diperiksa apakah mursyidnya bersambungkan. Musalsal tidak sampai ke Rasulullah, sanadnya mana? Lalu kitab-kitabnya mana rujukannya? Quran hadisnya jelas, kitab-kitabnya, amaliyahnya bagaimana? Nah, kalau sudah, wah ini baik, itu namanya tarekat yang mu'tabarah. Mu'tabarah itu terakreditasi. Nah, itu. Maka kemudian di dalam itu dibentuklah Jam'iyah Ahli Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Ya. Asosiasi Perhimpunan Pengamal Tarekat Mu'tabarah di bawah MUI. Roisnya Habib Lutfi.
mudir amnya waktu itu Kiai Mukmin hari wafat, dan muktamar kemarin pertolongan saya diamanahkan menjadi mudir am bersama Habib Lutfi sebagai Kepala Islam. Begitu, itulah pentingnya bertarekah. Cari mursyid yang musalsal bersambung sampai ke Rasulullah. Pembinaannya jelas, dasar amaliyah dan kitab-kitabnya. Untuk apa? Membersihkan ruh kita, menanamkan bibit zikir, batu zikir, supaya kita mudah bersambung ke Allah. Kalau tidak, kita akan memaknai ibadah semata-mata lahiriah saja. Maka orang sering bertanya, apa itu sholat? Sholat serentetan perbuatan dan bacaan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Oh, lahiriah mana? Takbir, salam. Rukuk, sujud, salam, selesai sholat. Sebenarnya sholat itu di dalam surat Toha dikatakan wa aqimis sholat li zikri, tegakkan sholat untuk zikir kepadaku. Tegakkan sholat untuk zikir. Apa itu zikir? Aktifnya kolbu, bersambungnya kolbu dengan Allah. Itu. Kalau tidak, sholatnya menjadi sholat lahiriah. Nyetir mobil, dari radio di mobil terdengar suara azan. Oh, sudah syukur. Berhentikan mobil di pinggir, berwudu dengan air botol. Sholat di pasir, panas, kering, pasirnya bersih. Sholat. Teman-temannya jadi makmum, direkam dengan video oleh keponakannya. Yang sholatnya khusyuk, badannya lahiriahnya sholat, kolbunya sholat, nyambung ke Allah. Tapi ada yang dalam sholat kolbunya tidak nyambung ke Allah, kolbunya sudah berisi keinginan lain. Apa akibatnya? Dalam sholatnya kolbunya gelisah, dia sibuk merekam hidup mobil karena kolbunya gelisah. Karena di dalam kolbu sudah ada kotoran, nggak khusyuk. Nah, itu rupanya di dalam kolbunya udah ada rencana. Ini sholat lahiriah, tetapi kolbu tidak ikut sholat. Lupa, sholat diganggu ya emosi juga yang main ya. Karena yang sholat cuma badannya, kolbunya nggak ikut sholat. Jadi sholat harus melibatkan kolbu. Makanya kita yang bermadzhab Syafi'i paham betul tiap-tiap gerakan dan bacaan sholat itu ada tumakninahnya, nggak boleh terburu-buru. Datang ke tempat sholat hanya karena takut ketinggalan satu rakaat, lari-lari ke depan, takbir sambil ngos-ngosan, nggak boleh. Tenang, nggak boleh lari-lari, nggak boleh sholat terburu-buru. Inilah akibatnya kalau sholat terburu-buru. Mestinya kasih dulu sedekah kalau ada pengemis, nggak usah buru-buru. Pengemis tua main langkain aja. Yang dilangkain maksudnya mempermudah, dia tekuk lututnya. Karena muka orang dilangkain, dia tak mau berputar. Nggak mau berputar. Akhirnya dia ngomong, jamaah bubar berangkat. Imam nggak tahu jamaah bubar karena imam nggak pakai kaca spion, nggak tahu. Demikianlah. Jadi mari kita tingkatkan kualitas iman, Islam dan ihsan kita, bukan saja lahiriah juga rohani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa. Mudah-mudahan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sudah menyampaikan. Ada beberapa pernyataan dan beberapa saudara kita yang menyampaikan begini. Kita harus bertolikot dan membaca tasawuf. Cuman ada satu yang gagal dalam merasakan. Sayangnya kita sudah bertasawuf, nanti pada akhirnya kita agak sholat. Ini yang satu yang kami akan merasakan kegagalan. Alhamdulillah berikutnya Ustaz dijelaskan ulang bagaimana kita bertorikot namun memiliki fikih yang berbeda. Karena apa? Ketika kita berfikih yang berbeda tentu ada rasa yang kami ini tidak sesuai dan ingin menjadi gagasan. Satu misal kita bertorikot sama ulama yang bermazhab Syiah. Itu bagaimana Ustaz? Apakah bisa ambil bagian dari ilmunya ataukah sama sekali kita tidak bisa ambil bagian dari ilmunya? Jazakumullah khairan. Sebenarnya dasar bertarekat itu dijelaskan dalam hadis tentang Islam, iman, ihsan. Hadisnya panjang, kita bahas potong-potong. Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, ketika kami sedang bersama-sama Rasulullah, datanglah seseorang yang aneh. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam kelam, tidak ada bekas-bekas perjalanan jauh. Kalau dia melintasi gurun pasir, pakaian kotor berdebu. Ini pakaiannya putih bersih, berarti bukan orang jauh. Kalau dia bukan orang jauh, berarti orang dekat. Tapi kalau dia orang dekat, kami yang hadir tidak kenal orang ini. Hidup di gurun pasir di kampung, seluas-luasnya wilayah saling kenal. Ini anehnya orang. Udah gitu duduknya seakrab lagi dengan Nabi. Duduknya begitu dekat, seperti duduk di antara dua sujud. Lututnya sampai menempel ke lutut Nabi. Dia letakkan telapak tangan di atas paha Nabi, sehingga badannya membongkok, wajahnya dengan wajah Nabi begitu dekat. Aneh orang. Kita kalau ditemui oleh orang yang tidak kita kenal, langsung dia mengambil posisi jarak dekat, otomatis kita akan mundur dua jarak. Itu otomatis. Nabi tidak tenang. Sahabatnya ada yang bingung, berarti Nabi tidak kenal nih, akrab. Tapi kalau Nabi kenal, kenapa kami tidak kenal? Kan kami temannya Nabi sejak Nabi kecil. Siapapun teman Nabi, kami kenal juga. Itu. Lalu orang itu berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Jelaskan padaku apa itu Islam. Nabi jelaskan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, 5 hal. Dan orang itu berkata, "Shadaqta, benar engkau." Umar heran. Ya selalu wa yusaddiquhu. Dia yang datang bertanya, dia pula yang membenarkan. Ini nanya kepingin belajar atau nanya mau ngetes? Asal itu Umar. Nabi yang dites-tes, dijajal di depan orang. Lalu orang itu tanya lagi, jelaskan padaku apa itu iman. Nabi jelaskan iman itu apa. Orang itu lagi-lagi berkata, "Shadaqta, benar engkau." Orang itu nanya lagi, apa itu ihsan? Nabi jelaskan, ihsan itu dalam engkau beribadah, engkau merasakan melihat Allah. Setidak-tidaknya engkau merasa sedang dilihat oleh Allah. Shadaqta, benar engkau. Nah, itu 3 hal. Lalu ditanya lagi, jelaskan kapan itu kiamat? Yang ditanya ini tidak lebih tahu lah. Tanda-tandanya dan jelaskan tanda-tanda kiamat. Summa tolakok, lalu orang itu bertolak pergi. Tinggallah kami terheran-heran berbengong-bengong ke rumah. Siapa orang? Lalu Nabi bertanya, ya Umar, aku beriman saya. Kamu tahu tak siapa yang datang bertanya? Umar bilang, Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Fa'innahu Jibril. Itu Jibril. Jadi malaikat itu sering muncul berupa manusia. Itu.
Nabi Ibrahim, Israel, kalau kau mendatangi manusia yang jahat, mau kau cabut rohnya, kamu tampilnya di mana? Kau tampilkan diri serem dan menakutkan. Coba munculkan penampilan macam itu. Tidak, kamu tidak akan sanggup melihatnya. Tampilkan aja, nanti resikonya gimana? Aku yang tanggung. Maka Israel berubah, tinggi besar, hitam, rambutnya berdiri semua, mata bulat merah, dari nafasnya keluar api, dan Nabi Ibrahim kaget pingsan. Akhirnya yang repot Israel itu udah kipas-kipas, sudah siuman, hanya lagi kalau kamu mau datang kepada orang yang baik, mau cabut dulunya bagaimana? Berupa pria yang tampan. Nah, jadi hati-hati kalau kita pun sedang lewat di jalan, kita nggak tahu ini manusia beneran atau sebenarnya malaikat. Bisa jadi. Dan ada juga hati-hati teman yang duduk di sebelah itu. Siapa? Oh, ini teman yang berangkat dari rumah. Kalau teman ada yang tadi udah keluar. Yang sebelah itu Israel udah mulai mepet-mepet Anda. Oke. Jadi itu Jibril kata Nabi, Adaku yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarimu tentang agama. Jadi datang untuk mengajari agama. Agama yang bagaimana? Agama yang di dalamnya mengandung ajaran Islam, iman, ihsan. Jadi agama kita itu ditopang oleh 3 rukun. Rukun itu tiang, pilar, rukun itu tiang. Ada tiang Islam, tiang iman, tiang ihsan. Kalau 3 tiang dijadikan satu, itu namanya tripod. Tripod itu penopang berkaki 3 dan tidak boleh disingkirkan. Kalau salah satu tiangnya disingkirkan, apa yang terjadi? Ambruk. Itulah yang terjadi pada umat ini. Rupanya tiang ihsan sudah lama tidak dibahas. Coba di mana-mana Ustaz. Mari kita berdoa semoga Allah memperkuat Islam dan iman kita. Selalu orang bicara Islam dan iman, Islam dan iman. Kemana ihsan? Jelas kok disebut dalam hadis. Nah itu. Dan itu juga dalam Arba'in An-Nawawi. Jadi kemana ihsan? Sudah terjadi korupsi di umat ini, ihsan itu diabaikan. Itu. Jadi agama yang diajarkan oleh Jibril 3, Islam, iman, ihsan. Tapi orang sekarang bicara Islam, iman, ihsan diabaikan. Nah, jadi agama kita itu berisi 3 doktrin. Doktrin itu ajaran pokok. Islam, iman, ihsan. Setelah Nabi wafat, berkembanglah Islam di masa sahabat, tabi'in, tabi'in, berkembang, maka orang generasi berikutnya melakukan pengkajian. Islam pun dikaji. Apa itu Islam? Syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Apa itu syahadatain? Apa manfaat syahadat? Apa tujuan syahadat? Apa yang merusak syahadat? Apa yang membatalkan syahadat? Apa konsekuensi syahadat? Bagaimana kalau orang syahadatnya cuma satu? La ilaha illallah, ya Muhammad Rasulullah. Apa itu salat? Dikaji. Apa itu salat? Tahrifnya salat, tujuan salat, wajibnya salat, syarat salat, rukun salat, manfaat salat, yang merusak salat, yang membatalkan salat. Nah, kajian-kajian tentang syahadat, tentang salat, puasa, zakat tadi, semua kajian itu disebut kajian-kajian syariah. Disitulah memunculkan konsep hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, al-ahkamul khamsah, hukum yang 5. Ahkamul khamsah tidak ada di zaman Nabi. Soal wajib, mubah, sunnah tidak ada. Itu nanti munculnya zaman Nabi. Itu. Bagaimana dengan iman? Dikaji orang. Iman kepada Allah. Allah itu bagaimana? Yang menonjol apa? Kehebatannya, kekuasaannya, atau kasih sayangnya. Muncullah konsep jamaliyah, jalaliyahnya. Muncullah konsep sifat 20. Muncullah konsep Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, termasuk Syiah dan lain-lain. Nah, dari situlah muncul kajian-kajian akidah. Lalu bagaimana ihsan? Di zaman sahabat Nabi bagaimana?
bahwa yuhibbul afdal, dia melihat mata kita. Bagaimana merasakan melihat Allah dengan kolbu? Bagaimana kolbu bisa melihat Allah? Harus ditasfiyah, dibersihkan. Bagaimana membersihkan kolbu? Nabi mengajarkannya. Maka di situ ada kelompok Ahlus Suffah. Dilatihlah kelompok Ahlus Suffah itu. Nah, dengan demikian terjadilah praktek-praktek sufiyah di kalangan sahabat Nabi, tabi'in itu telah ada praktek-praktek sufiyah. Diamalkan, gak dibicarakan, yaitu diamalkan. Dan nanti kajian-kajian yang begitu panjang, lebar, luas, mendalam, ketika akan diajarkan kepada generasi berikutnya, kajian-kajian yang ramai itu harus disusun secara sistematik supaya mudah diajarkan. Ya. Maka berkembanglah ilmu. Kajian-kajian yang disusun secara sistematik menjadi ilmu. Syariah menjadi ilmu fikih, akidah menjadi ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Praktek sufiyah diilmukan dari ilmu tasawuf. Yang namanya fikih ada cabang-cabang penafsirannya, maka cabang-cabang itu variasi-variasinya, variasi fikih disebut madhab. Ada Syafi'i, Maliki, Hambali. Usuluddin ada variasinya, itu namanya firqah. Yang paling awal adalah Sunni dan Syiah, belakangan berkembang lagi menjadi Asy'ariyah, Mu'tazilah, Maturidiyah dan lain-lain. Dalam tasawuf itu ada tokoh-tokohnya yang populer, maka disebut menjadi thariqah. Maka ada Qadiriyah, ada Tijaniyah, ada Saziliyah, sebagaimana juga ada Syafi'iyah dalam fikih. Itu. Nah, kenapa ada jalur biru, ada jalur merah? Jalur merah inilah yang selama ini sudah terabaikan, terbuang. Tadi ada yang nanya, bagaimana kita belajar tarekat? Ternyata ada orang belajar tarekat terus jadi sholat, bukan tarekat. Itu gampang aja. Sebab yang namanya tarekat itu jadi satu semua ini, ya. Jadi Islam, iman, ihsan jadi satu, syariah, akidah, sufiyah jadi satu, fikih, usuluddin, tasawuf jadi satu. Nah, ini semua jadi satu. Kalau dipisah-pisahnya jadi nggak sempurna. Sebagaimana yang tarekat tidak bersyariah jadi ngawur, yang berakidah bersyariah tanpa tarekat ngawur juga. Jadi harus betul lengkap. Ya, kalau soal penyimpangan di mana-mana terjadi penyimpangan. Di fikih ada penyimpangan-penyimpangan. Di akidah ada penyimpangan, di tarekat ada penyimpangan-penyimpangan. Maka disitulah perlunya ulama. Makanya belajar agama nggak boleh di Google. Belajar agama secara gurunya. Kalau belajarnya di Google, repot nanti. Semua diserap kacau. Nah, memang kalau mencari informasi boleh. Teman-teman dia di Jogja bilang, memang di Quran ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ahli zikir jika kamu tidak tahu. Tapi kita ustaz kalau khotbah nyari bahan di mana? Fas'alu ahlal Google in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli Google kalau tidak tahu. Jadi harus betul, ya. Nggak boleh dipisah. Disitulah makanya itu bikin jamaah, karena nggak boleh tarekat ini dipisah dari syariah dan akidah. Harus satu. Gitu. Nah, ya, ada itu datang lagi. Silakan. Mau sampai jam berapa kita? Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengikuti suatu kajian di suatu tempat, saya mau tidur. Terus dalam kajian itu berpikir, lama-lama itu berpikirnya kayak berlebih itu kan. Jadi di dalam kajian sampai nari-nari, sembuh itu. Ini apa saya tanya, ini merekod ya bilang seperti itu. Makanya saya kan kembali lagi, kok modelnya sampai seperti ini. Kan saya lihat apa Rasulullah pernah mengajarkan hal seperti ini. Berpikir kan dalam arti boleh lah sampai kita sampai berjoget-joget apa. Dan kadang-kadang saya juga prihatin. Ini nanti kalau dilihat ada orangnya yang ditertawain kita ini, apa maksud dari saya mau penjelasannya? Iya. Sebenarnya kalau soal tarekat tasawuf itu nggak aneh lah. Para ulama dari dulu juga ya. Ini ahli-ahli fikih. Imam Abu Hanifah. Bagaimana pendapatnya tentang tarekat? Dulu sebagai ahli hadis anti tarekat.
dan saya celaka. Beruntung saya pernah dibimbing oleh Imam Ja'far Shadiq. Saya mendapatkan tarekat yang baik. Dan kita tahu dari Ja'far Shadiq itu kan silsilah nasabahiyah. Imam Abu Hanifah, aku mengambil tarekat sufi ini dari Abdul Qasim An-Nasr Al-Awazi, Abu Qasim dari As-Sibli, As-Sibli dari Sari Sabaki, dari Malik Al-Farqi, dari Dawud At-Tai, dari Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu seorang sufi. Imam Malik pendapatnya yang terkenal itu man tasawwafa wa lam yatafaqqah dan segala macam. Saya percepat saja. Imam Syafi'i begitu juga. Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ulama-ulama salafi itu hanya perdana. Mereka tidak memisahkan antara Islam, iman, ihsan. Itu. Kemudian yang agak belakangan ahli tafsir Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain, kemudian bahkan Ibnu Taimiyah, banyak orang tidak paham. Dia adalah murid tarekat Qadiriyah. Dan dalam bukunya, kitabnya Majmu' Fatawa, tegas-tegas memerintahkan orang harus memiliki mursyid. Dia menyebut banyak nama sufi, tetapi setiap kali menyebut nama Syaikhul Qadir Jailani, dia selalu menambahkan Syekhuna, kata-kata Syekhuna. Oke, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sama, Ibnu Khaldun, Ghazali, lebih lagi, bukti-buktinya ada. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, itu, ya, muftinya Ikhwanul Muslimun, berarti juga muftinya PKS, itu, ya. Awal-awal masuknya Islam di Sumatera Barat, itu dibawa oleh ulama sufi, itu. Maka berkembanglah tasawuf di Sumatera Barat. Nah, belakangan ada orang-orang Sumatera Barat pergi ke Mekah dan di sana terkena pengaruh Wahabi Salafi, maka begitu pulang terjadi keributan. Terjadilah kemudian perang apa itu? Perang Imam Bonjol itu? Perang Padri, ya. Nah, Buya Hamka, kakeknya itu melakukan rahasia dari rumah-rumah warga. Kalau ada buku-buku tasawuf diambil, disita, tak boleh belajar tasawuf. Buku yang disita disimpan di rumah, yang baca cucunya. Maka cucunya tidak suka tasawuf, tapi ketika cucunya Buya Hamka pergi ke Mesir, tinggal di Syria, dia lihat tasawuf tidak seperti itu. Maka begitu pulang nanti Buya Hamka menulis tasawuf modern. Gitu. Dan tahun 81, beberapa saat menjelang wafat, datang ke pesantren tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Beliau sebagai ketua majelis ulama datang menjumpai Abah Hanum, diskusi, dan dari situlah terbuka. Maka kemudian beliau menerima baiat al-Zikir tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Bung Hatta didikan Belanda, tapi terkenal sangat santun dan jujur karena ayah dari Bung Hatta itu adalah seorang mursyid tarekat Naksabandiyah dan dia tekun mengamalkan, tapi untuk dirinya sendiri. Gus Dur juga mendapatkan al-Zikir langsung dari Syaikhul Qadir Jailani. Ketika ziarah ke kubur Syaikhul Qadir di Baghdad, lalu duduk istirahat di masjid, ketiduran. Dalam proses ketiduran didatangi oleh Syaikhul Qadir, diberikan baiat zikir. Begitu pulang ke Indonesia, cari-cari di mana muridnya Syaikhul Qadir yang masih kuat tarekatnya. Nah, tahun 94 waktu itu kan NU dimusuhi betul oleh pemerintah Orde Baru. Jadi Gus Dur mau datang ke kamar itu dicegah, nggak boleh. Kalau dia masuk dia bisa jadi ketua NU, dihadang, pakai tentara segala. Akhirnya Gus Dur di Tasikmalaya dia beloklah ke Suryalaya. Begitu jumpa dengan Abah Hanum, baru salaman, Abah Hanum bilang, kalau saja sampean sabar dan ikhlas, jangankan sampean memimpin NU, sampean pun memimpin Indonesia bisa. Itu kata Abah Hanum. Saksinya Bapak. Jadi kalau dihadang, sudahlah ikhlaskan aja, sabar. Nanti kalau kamu sabar dan ikhlas, jangan lagi mimpin NU, mimpin Indonesia pun jadi. Itu. Nah, jadi
Ketika Gus Dur minta ditalkin zikir tarekat Qadiriyah, apa kata Abah Ano? Tidak perlu. Kan waktu kamu di Baghdad sudah ditalkin langsung oleh pemilik tarekat ini. Abah Ano tahu bahwa beliau ditalkin langsung oleh Syaikhul Qadir. Loh kan Syaikhul Qadir itu mati lama, yang mati badan mati dikubur, roh masih bisa bermain. Itu. Akhirnya lain cerita ya. Tokoh Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan itu satu guru dengan Bahasin Asy'ari. Sama-sama belajar pada Syekhuna Khalil, sama-sama belajar pada Kiai Saleh Dara, sama-sama belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkawi. Sama semua. Karena itu begitu pulang bikin organisasi aja yang beda, tapi bisa dibuktikan di masa-masa awal Muhammadiyah semua buku-buku fikihnya itu sama dengan fikih-fikih NU. Itu terbukti sudah. Itu. Nah, kalau nanti berkembang periode lain setelah Ahmad Dahlan wafat, lain cerita. Anak-anaknya Bahasin Asy'ari yaitu kalau ke Jogja sampai 3 generasi nginepnya kosnya di rumah Ahmad Dahlan. Dan sampai sekarang anak cucunya Ahmad Dahlan masih bisa kita jumpai rumahnya. Bisa kita lihat kitab-kitab yang ada di lemari kakinya itu sama semua. Itu. Oh, nanti dalam perjalanannya ada yang lain cerita. Itu, ya. Oke. Hasan al-Banna, tokoh Ikhwanul Muslimun yang kemudian menjadi panutan PKS di Indonesia. Itu ayahnya mursyid tarekat. Anaknya Wafa al-Banna kawin dengan Dr. Said Ramadan. Muncul cucunya Tarik Ramadan. Sekarang tinggalnya di Eropa. Waktu Tarik Ramadan datang ke Indonesia, dia cerita bagaimana kakeknya itu memang seorang pengamal tarekat. Itu. Muhammad Abdul Hamid, tokoh ulama Al-Azhar, menjelaskan bahwa kami dulu bersama Hasan al-Banna itu sering ziarah. Dan lihatlah Ikhwanul Muslimun menyebut Hasan al-Banna dengan sebutan Mursyidul Am. Mursyidul Am, dan istilah mursyid dalam sejarah Islam itu hanya ada dalam dunia tarekat. Itu. Ya. Jabir Zik, bukan Habib Zik. Ya. Demikianlah. Jadi sebenarnya Ikhwan Muslim itu kembangan dari tarekat Wasatiyah Syadziliyah. Lalu muncul, kenapa kemudian orang menjadi anti tarekat? Penyebab pertama itu adalah ulah penjajah. Karena ketika dunia Islam dijajah dari Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Sudan, Mesir, Somalia, Saudi Arabia, Oman, terus dari Maroko sampai Merauke, seluruh dunia Islam dijajah dan selalu muncul perlawanan terhadap para penjajah. Dan semua tokoh yang melawan penjajah selalu tokoh-tokoh tarekat. Itu Abdul Qadir di Aljazair, Syekh Mahdi di Sudan, Syekh Samil di Kaukasus, tarekat Sanusiyah di Libya, Mullah di Afghanistan, Ahmad Suwad di India, Syabdul Karim di Maroko, Yusuf Al-Maqasari di Indonesia. Maka penjajah itu takut dengan ulama-ulama tarekat. Maka ulama-ulama tarekat ditangkap. Sudah ulamanya ditangkap, kitab-kitabnya disita. Hanya karena Eropa, bangsa yang sudah maju peradabannya, menghargai karya ilmiah. Meskipun kitab disita, dibawa ke negeri mereka, disimpan di perpustakaan. Lalu bagaimana dengan murid? Si murid ini diintimidasi. Kamu kalau terus bertarekat, kami tangkap, kami tembak. Maka murid-murid kabur dari kota, masuk ke gunung, masuk ke hutan, naik ke gunung, melarikan diri. Ulama yang nggak ada, ulama jadi ditangkepin, kitabnya disita. Maka kelompok tarekat ini berkembang seadanya. Maka sambil mereka diancam, dari satu generasi ke generasi terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Bergeserlah tarekat menjadi ilmu kebudayaan, hanya menjadi kebal-kebalan, sakti-saktian. Kenapa? Nggak ada mursyidnya, nggak ada kitabnya. Terjadi penyimpangan. Nah, belakangan tahun-tahun 70-an negara penjajah itu merasa berhutang budi.
Aljazair, Maroko dijajah oleh Prancis, maka anak-anak Aljazair Maroko dipersilahkan sekolah ke Prancis. Mesir, India, Malaysia dijajah oleh Inggris, maka anak-anak Mesir, India dikasih beasiswa sekolah ke Inggris. Belanda menjajah Indonesia, anak-anak Indonesia dipersilahkan sekolah ke Belanda. Sarjana-sarjana IAIN belajar ke Belanda. Sarjana Mesir, Malaysia belajar ke Inggris. Sarjana Maroko Aljazair belajar ke Perancis. Ketika mereka belajar di universitas-universitas, mereka masuk ke perpustakaan. Dicarilah buku-buku kuno. Di situ ketemu ini kitab-kitab tasawuf yang belum disita dari negeri kita. Maka kitab-kitab itu disalin lagi, diterjemahkan lagi, dibawa pulang. Tarekat-tarekat yang sudah banyak menyimpang, ini loh kitab guru kalian dulu ini, ayo luruskan, perbaiki. Maka sekarang di seluruh dunia Islam, kelompok-kelompok tarekat kembali lagi kepada kitab-kitab lama, kepada ajaran-ajaran yang memang sudah mantap. Terjadi perbaikan-perbaikan itu, ya. Nah, sementara itu, ketika penjajah menjelek-jelekan tarekat dan ada tarekat yang sudah menyimpang, di luar masyarakat tetap memiliki kehausan spiritual. Dalam kehausan itulah ada yang menawarkan pakai nama tarekat, padahal sebenarnya itu aliran-aliran kebatinan. Ini yang bikin tambah rusak. Udah tarekatnya nggak ada guru, nggak ada kitab, ada yang menyimpang. Yang bukan tarekat ngaku tarekat, padahal aliran-aliran kebatinan tambah rusak tarekat. Tapi sekarang diluruskan lagi semua. Maka di berbagai kiai-kiai sekarang selalu aja ada program studi tasawuf tarekat, harus dikawal oleh para ulama. Dan kemudian sekarang ulama-ulama muda, waduh, masya Allah. Tahun lalu saya di Malaysia ada pertemuan 68 negara tokoh-tokoh sufi, dan mereka doktor-doktor yang ahli fikih, yang ahli akidah, yang ahli tafsir. Jadi nggak bisa lagi dianggap sepele. Tarekat bid'ah, sesat. Mereka ahli fikih, mereka ahli tafsir. Bagaimana mau disesatkan begitu saja? Itu, ya. Di Jakarta bulan lalu kedatangan Syekh Yusri dari tarekat Tijaniyah. Syekh Yusri itu menarik. Sadiliyah. Sarjana S1-nya dia orang Mesir, sarjana ilmu kedokteran bedah, dan dia ambil spesialis bedah, dan sampai sekarang masih praktek sebagai dokter bedah. Ini bedah. Tapi dia pun ingin mendalami agama, kuliah lagi di Al-Azhar, ambil S2 dalam bidang ilmu hadis, ambil S3 dalam bidang tasawuf, dokternya tasawuf, dokternya ilmu bedah. Sampai sekarang praktek menarik. Saya kisah berbalik di Amerika, sarjana S2 dalam bidang ilmu kesehatan anak. Saya nanti Al-Hakami sudah meninggal, itu sarjana fisika teknik dan lain-lain. Banyak menarik ini. Jadi yang ahli fikih, ahli berbagai begitu. Nah, jadi soal ada tarekat sampai joget-joget segala macam, ini yang saya bilang eksesif, berlebihan. Ya. Jadi kita menilai sesuatu jangan dari yang berlebihan. Penyimpangan selalu ada. Kita tidak bisa katakan di zaman Orde Baru mayoritas menteri-menteri ekonomi perdagangan lulusan UI, dan di zaman baru menteri-menteri itu korupsi. Berarti lulusan UI koruptor semua? Ya bisa. Ya. Karena satu semua dinilai buruk, ya bisa. Ya. Nah, cari yang lurus. Karena itu tanya kepada ahlinya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang paham tentang tasawuf tarekat, tanya kepada yang mengerti. Jangan tanya kepada yang nggak ngerti. Yang nggak ngerti sok tahu lagi. Ya sudah, kacau semua. Demikian siangnya cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda darajat wa tuqarribuna biha min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-maut. Allahumma ighfir lana wa li walidina
والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعتصموا بحبل الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian kajian subuh kita akhiri.